Orang jenius adalah orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dalam tes IQ, orang disebut jenius bila mendapatkan hasil tes berada di angka 130. Di dunia akademik, mungkin kamu sudah familiar dengan Aristoteles, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan kawan-kawan. Mereka lah yang terkenal sebagai orang jenius sepanjang sejarah. Orang jenius punya karakteristik bawaan yang mirip satu sama lainnya. Kemampuan otak mereka memang di atas rata-rata, sehingga itu berimbas kepada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin nggak biasa. Tahukah kamu kalau orang jenius sering dianggap gila? Berikut ini adalah 8 hal sepele yang hanya dilakukan oleh orang jenius. Apakah kamu melakukannya juga? Simak videonya. Nomor 1. Tidak merasa pintar. Kamu sering merasa dirimu kurang pintar, kurang cerdas, tidak mungkin dianggap serius. Ya, kamu sudah satu langkah menjadi orang jenius. Sementara orang bodoh selalu penuh keyakinan, orang jenius senantiasa penuh keraguan. Begitu juga dengan kecerdasanmu sendiri. Kamu selalu merasa bahwa kamu bodoh, nggak cerdas, dan nggak tahu apa-apa. Tapi justru dari situ kamu berusaha terus mencari tahu dan belajar. Pengetahuan yang kamu punya enggak terasa cukup untukmu sehingga kamu belajar lagi dan lagi. Beda dengan orang yang merasa dirinya sudah pintar, sudah cerdas dan jenius. Keyakinan yang dia miliki membuat dirinya tidak merasa perlu untuk belajar lagi. Nomor 2. Berbicara dengan diri sendiri. Hobi ngobrol dengan diri sendiri? Tenang, kamu tidak gila. Kamu super jenius karena bisa menjadikan diri sendiri sebagai teman diskusi. Pernahkah kamu mengalami momen-momen di mana kamu ngobrol dengan dirimu sendiri, seolah sedang berdiskusi dengan orang lain, lalu diakhiri dengan aksi tepuk jidat saat kamu merasa melakukan kesalahan? Atau mungkin kamu sering tertawa sendiri, padahal kamu sedang menertawakan joke yang kamu lontarkan dalam pikiranmu sendiri. Sebagai orang yang jenius, kamu terbiasa mendiskusikan apapun dengan dirimu sendiri. Otakmu yang selalu bergerak dan berpikir untuk mengevaluasi segala hal, sering membuatmu tanpa sadar ngobrol dengan diri sendiri. Nomor 3. Jago sarkastik. Kamu jago soal sarkastik. Nggak heran teman-temanmu sering merasa ambigu, bingung mau kesal atau terhibur dengan sindiranmu. Sarkasme adalah sebuah teknik sindir-menyindir yang bisa digunakan dengan memakai majas ironi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Gampangnya, sarkasme adalah sebuah kritikan atau hinaan yang disampaikan dengan kalimat halus tapi nyelekit, lucu tapi menyebalkan, tipis tapi menyayat, pokoknya rumit. Sebagai orang yang sarkas, kamu punya kemampuan yang tinggi dalam mengolah bahasa. Bagaimana tidak? Kamu pandai menyusun kata untuk menyampaikan maksudmu secara tersirat. Mengungkapkan apapun yang ada di kepala tentunya lebih mudah daripada menyembunyikannya dalam satu kalimat yang begitu tapi tidak begitu. Daya kreatif dan kritis adalah dua hal yang wajib dimiliki oleh orang yang sarkas. Nomor 4. Kepo. Rasa ingin tahu yang tinggi atau sering juga disebut dengan kepo. Rasa kepo yang tinggi diidentikan dengan kondisi kurang kerjaan dan mengurusin apa-apa yang bukan urusannya. Jangan berpikiran negatif dulu. Rasa ingin tahu yang tinggi adalah salah satu tanda bahwa kamu jenius tingkat tinggi, asalkan yang kamu kepoin bukanlah urusan temanmu atau aktivitas sehari-hari gebetanmu ya. Rasa ingin tahu terhadap segala hal adalah karakteristik umum orang jenius. Kalau tidak kepo, bagaimana Newton bisa memikirkan gaya gravitasi bumi saat sebutir apel jatuh di kepalanya? Lebih baik dimakan kan daripada dipikirkan. Namun begitulah orang jenius, selalu punya cara sendiri untuk hidup. Gunakan rasa ingin tahumu sebagai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang positif ya. Nomor 5. Susah fokus dan pelupa. Kamu sering susah fokus dan pelupa, itu tandanya kamu seorang jenius bawaan. Sebagai orang jenius, kamu punya ketertarikan terhadap banyak hal. Karena itu, kamu kesulitan untuk fokus pada satu hal karena pikiranmu mudah teralihkan dengan hal-hal lain yang menarik perhatian. Rasa ingin tahumu yang tinggi membuat pikiranmu selalu bekerja keras. Karena ini dan itu selalu membuatmu penasaran. Itulah yang membuatmu sering tidak fokus dan jadi pelupa. Nomor 6. Suka menyendiri. Susah bergaul dan lebih suka menghabiskan waktumu sendiri adalah tanda-tanda kamu punya kecerdasan tinggi. Berada di lingkungan sosial bukanlah suatu hal yang mudah bagimu. Pribadimu yang pemikir membuat kamu lebih suka mengamati dari jauh daripada ikut masuk dalam percakapan. Terlebih lagi, kamu sering tidak bisa mengikuti obrolan-obrolan kebanyakan orang.
Sementara orang memperbincangkan hal-hal yang remeh, kamu justru menggalinya lebih dalam. Saat orang-orang sibuk membicarakan soal fashion, kamu lebih tertarik pada sains atau isu-isu sosial. Itulah yang membuatmu terlihat seperti seorang introvert, karena kamu juga kesulitan masuk dalam interaksi sosial. Nomor 7. Suka membaca. Baca. Bagimu nggak ada hiburan yang lebih menarik daripada membaca, termasuk membaca ensiklopedia. Bagimu membaca adalah surga. Membaca adalah cara belajar tanpa harus pergi ke sekolah setiap harinya, traveling tanpa harus keluar dari kamar, sekaligus tempat melarikan diri dari dunia nyata yang kadang tidak menyenangkan. Kamarmu dipenuhi oleh buku-buku yang sudah tidak tertampung lagi di raknya. Kemanapun kamu pergi, kamu selalu membaca buku. Asalkan kamu membawa buku di tangan, momen apapun tidak akan membuatmu kesepian. Dari buku, kamu menemukan dan mengetahui banyak hal. Hubunganmu dengan buku lebih romantis daripada hubunganmu dengan manusia di dunia nyata. Nomor 8. Mudah bosan. Kamu mudah bosan dengan rutinitas. Mungkin selama ini kamu sering bertanya-tanya, kenapa kamu sulit bertahan lama di satu tempat kerja. Awalnya kamu merasa bahwa mungkin kamu di lajur yang salah. Kemudian kamu memutuskan untuk resign dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion. Tapi ternyata, pekerjaan sesuai passion juga tidak semenyenangkan yang kamu kira. Kamu terus merasa bosan. Kamu ingin melakukan sesuatu yang baru, menjelajah tempat yang baru, dan tidak terbelenggu dengan rutinitas setiap hari. Itulah tanda-tanda orang jenius yang memang tidak tahan kepada rutinitas yang membosankan. Meski orang sering menganggap orang jenius beda tipis dengan orang gila, tapi tetap saja ada bedanya antara jenius dan gila. Misalkan, ngomong pada diri sendiri itu jenius, ketawa heboh tanpa sebab itu gila, sering lupa menaruh barang karena kurang fokus itu jenius, tapi lupa pakai baju lalu keluar rumah dengan pedenya itu gila. Anda termasuk nomor berapa? Atau semua ada pada diri Anda? Selamat, Anda jenius.